Selamat siang anak-anak Ibu. Siang, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Di sini kita akan melakukan layanan bimbingan klasikal yang topiknya itu adalah menjaga kesehatan tubuh untuk mengurangi rasa mudah lelah anak-anak sekalian. Di sini Ibu ada daftar hadir. Silakan anak-anak isi dilanjut sama teman-teman sebelah nanti. Nah, sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa kita kepada Wulan? Baik, pada teman-teman, sebelum kita memulai bimbingan klasika pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Wulan. Selanjutnya kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breaking itu seperti ini. Tepuk semangat. Semangat. Bisa teman-teman, bisa anak-anak sekalian? Bisa, Bu. Kita mulai 1, 2, 3, ya. Semangat. Sudah semangat semuanya? Semangat, Bu. Nah, di sini tujuan kita untuk melakukan layanan itu adalah agar adik-adik itu mampu menjaga kesehatan tubuh dan juga mencegah rasa mudah lelah dalam menjalani aktivitas adik-adik sekalian. Nah, sebelumnya apakah adik-adik tahu apa itu mudah lelah? Apakah ada yang tahu? Malas ngapa-ngapain, Bu. Harus ngapa-ngapain. Nah, mudah lelah itu adalah kondisi di mana tubuh adik-adik itu cepat merasa capek atau kehilangan energi, meskipun aktivitas adik-adik itu tidak terlalu berat. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari mudah lelah? Ada yang ingin memberi pendapatnya? Kepada Widya? Gampang ngantuk, Bu. Gampang ngantuk. Ada lagi? Kepada Jessica? Udah ngos-ngosan. Mudah ngos-ngosan. Nah, ada pun ciri-ciri dari mudah lelah itu, yang pertama itu sering mengantuk di kelas. Dan juga yang kedua itu tidak semangat belajar. Dan yang ketiga itu susah konsentrasi. Dan terakhir itu tubuh terasa lemah walaupun tidak banyak bergerak. Nah, selanjutnya penyebab. Teman-teman ada nggak yang tahu apa saja sih penyebab mudah lelah pada teman-teman pelajar? Ada yang ingin memberi pendapat? Kepada Natsua. Malas bergerak, Bu. Malas bergerak. Ada lagi teman-teman? Kepada Marhama. Kurang tidur, Bu. Kurang tidur. Jessica? Malas makan. Malas makan. Udah beraktivitas seharian. Belum beraktivitas sekalian. Nah, adapun penyebab mudah lelah itu ada dua. Pertama, faktor fisik. Nah, faktor fisiknya itu kurang tidur ataupun tidak tidurnya tidak teratur, kekurangan asupan gizi, kurang olahraga. Nah, faktor kebiasaan juga ada, yaitu terlalu banyak bermain HP, begadang setiap malam, dan juga melewatkan sarapan di pagi hari. Selanjutnya kita masuk ke dampak. Teman-teman sekalian, adakah yang tahu apa saja dampak mudah lelah? Ada yang ingin beri pendapat? Dampak. Kepada Widya, saya silakan. Tidak fokus, Bu. Tidak fokus, Jadi ketiduran di kelas. ketiduran di kelas. Ada lagi? Tidak semangat belajar. Tidak semangat belajar. Nah, benar teman-teman sekalian. Adapun dampak mudah lelah itu terhadap belajar, konsentrasinya menurun, prestasi akademiknya turun, sering tidak fokus di kelas, juga emosinya terhadap diri sendiri itu emosinya mudah marah, tidak percaya diri, dan juga kurang produktif. Nah, dari semua materi tadi, adakah teman-teman yang tahu bagaimana cara mengatasi kita agar tidak mudah lelah? Kepada Rosalinda, saya bilang, Makan makanan yang bergizi. makan makanan yang bergizi.
Tidurnya yang cukup malam hari Bu, nggak main Tidur HP aja. Iya benar. Nah, adapun cara mengatasinya itu tidur cukup, pola makan sehat, olahraga ringan, dan juga bisa mengendalikan stres. Nah, di sini Ibu akan membagi 3 kelompok, yang dimana masing-masing kelompok itu mencatat ataupun akan nanti dibacakan apa saja kebiasaan adik-adik itu yang menyebabkan tubuh itu mudah lelah. Kita akan bagi 3 kelompok, kelompok pertama, kelompok kedua, dan juga kelompok ketiga. Silakan teman-teman mencatat apa saja yang menyebabkan tubuh itu mudah lelah. Dan juga kalian kepada kelompok pertama, saya silakan. Kepada Cinta. Baik-baik buat diri saya, kebiasaan yang membuat diri saya sering lelah itu yang pertama saya kebanyakan main game, lalu yang kedua kurang tidur karena mengerjakan tugas yang banyak ditambah dengan main game tadi, jadi tubuh saya gampang lelah. Terima kasih buat Cinta. Selanjutnya kepada kelompok kedua, apakah ada kebiasaan dari teman-teman sekalian yang menyebabkan kalian mudah lelah? Kepada Naiza, saya silakan. Tidurnya nggak teratur, terkadang tidur sampai larut malam, terkadang juga begadang gitu. Jadi itu yang menyebabkan gampang lelah. Dan juga makan makanan yang kurang bergizi gitu. Terima kasih kepada kelompok kedua. Selanjutnya kelompok tiga, ada yang mewakilkan pada nutrisi, lebih kurang nutrisi. Ya, benar. Selanjutnya kepada teman-teman, adakah yang ingin memberi komitmen terhadap kebiasaan teman-teman supaya tidak mudah lelah nanti? Pada Diva, Depannya saya akan tidur cukup, baru mengambil pola makan saya agar teratur, dan saya akan saya rutin agar saya sehat. terima kasih kepada Diva. Nah, kepada teman-teman, untuk selanjutnya saya berharap dari materi-materi yang sudah kakak sampaikan itu supaya teman-teman tidak melakukan apa saja yang dilarang dari teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita akan menutup pertemuan kita. Adakah yang ingin memimpin doa penutup? Kepada Widya, saya silakan. Baik, iya Bu. Baik, karena kita tadi sudah mulai dengan doa, mari kita akhiri juga kita ini dengan doa. Berdoa kita berdoa kita berdoa. Kalau selesai, Terima kasih kepada adik-adik sekalian. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.